Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Mentor ASN. Channel akan membahas seputar pengelolaan kinerja tahun 2026. Namun sebelum lanjut, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang baru pertama kali menemukan channel YouTube ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini kami akan berbagi tutorial berkaitan dengan cara mengisi perencanaan pada pengelolaan kinerja ruang GTK tahun 2026. Jadi langkah yang pertama, silakan Bapak Ibu login di ruang GTK dengan menggunakan akun belajar ID masing-masing. Apabila berhasil login, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita scroll ke bagian bawah, kita cari bagian pengelolaan kinerja. Kemudian Bapak Ibu, apabila sudah masuk pada menu pengelolaan kinerja, maka akan muncul tampilan seperti ini. Langkah yang pertama, kita wajib mengganti dari periode. Kita klik bagian ganti periode. Kemudian kita pilih periode Januari sampai dengan Desember tahun 2026 Bapak Ibu. Kemudian klik pilih. Maka akan berhasil menampilkan periode Januari sampai dengan Desember 2026. Kemudian langkah selanjutnya Pak Ibu, kita klik sebagai pegawai. Maka akan muncul tampilan isi perencanaan kinerja. Klik mulai, atau apabila Bapak Ibu sudah pernah mengakses dari menu ini akan muncul tampilan lanjut rencana kinerja. Jadi apabila Bapak Ibu baru pertama kali, maka akan muncul tampilan klik mulai ya. Kita klik bagian ini, maka bagian yang pertama kita akan melakukan perencanaan kinerja untuk pelaksanaan tugas pokoknya Pak Ibu. Jadi tugas pokok yang pertama yaitu terlaksananya perencanaan pembelajaran ataupun pembimbingan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Kemudian tugas pokok berikutnya terlaksananya pembelajaran atau pembimbingan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Kemudian yang ketiga yaitu adalah terlaksana penilaian pembelajaran atau evaluasi bimbingan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Kemudian tugas pokok yang keempat itu adalah terlaksana pembimbingan dan pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Jadi kita akan memilih di sini Pak Ibu ya, terkait dengan terlaksananya pembimbingan dan pelatihan. Itu ada bimbingan dan kegiatan melatih kokurikuler. Apabila Bapak Ibu sebagai bagian dari koordinator kokurikuler atau sebagai fasilitator, itu silakan diklik bagian membimbing dan melatih kegiatan kokurikuler. Kemudian kita juga bisa menambahkan kembali apabila Bapak Ibu menjadi bagian dari pembina atau koordinator kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian apabila Pak Ibu menjadi guru wali ya, ini sebagai hal baru, itu bisa juga menambahkan khusus untuk Bapak Ibu yang mengajar di tingkat SMP, SMA, dan SMK maupun sederajat. Jadi menjadi guru wali. Jadi maksimalnya bagian tugas pokok yang keempat adalah 3. Yang pertama kegiatan kokurikuler, yang kedua kegiatan ekstrakurikuler, dan yang ketiga adalah menjadi guru wali. Kemudian kita scroll ke bawah berkaitan dengan terlaksananya tugas tambahan. Jadi ini opsional Bapak Ibu dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Misalkan Bapak Ibu sebagai wakil kepala satuan pendidikan atau ketua program keahlian atau kepala perpustakaan maupun misalkan kepala lab, kemudian pembimbing khusus pada satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan inklusif, kemudian wali kelas itu juga bisa ditambahkan Bapak Ibu. Kemudian ada juga pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler. Jadi bisa kita menambahkan ya Bapak Ibu terkait dengan tugas tambahan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Misalkan sebagai wali kelas. Kemudian tugas tambahan berikutnya bisa juga kita menambahkan dengan kegiatan sebagai pembina ekstrakurikuler. Itu ya Pak Ibu. Jadi bisa Pak Ibu tambahkan
terkait dengan terlaksana tugas tambahan. Ini opsional Pak Ibu. Apabila Pak Ibu sebagai wali kelas, sebagai pembina ekstrakurikuler, itu bisa ditambahkan. Kemudian apabila sudah, kita lanjut ke kegiatan praktek kinerja. Untuk praktek kinerja ini ya Pak Ibu, ini berdasarkan rekomendasi raport pendidikan satuan pendidikan. Jadi versi yang terakhir di raport pendidikan terakhir di satuan pendidikan dari Bapak Ibu, ini sudah hasil rekomendasi yang mana sekiranya yang akan menjadi praktek kinerja dari Bapak Ibu. Di mana di satuan pendidikan tempat kami bertugas, yang perlu menjadi prioritas adalah kualitas pembelajaran. Jadi ada disiplin positif, ada keteraturan suasana kelas, ada juga ekspektasi pada murid, perhatian dan kepedulian, ada umpan balik konstruktif, instruksi pembelajaran, ada juga instruksi yang adaptif maupun aktivitas interaktif. Jadi misalkan kita memilih ya Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, maka praktik kinerja yang dipilih adalah bagaimana keteraturan suasana kelas. Jadi bagaimana kita membuat kesepakatan kelas yang reflektif agar lingkungan pembelajaran jadi lebih teratur dan minimal gangguan sehingga murid dapat melakukan pembelajaran mendalam. Kemudian apabila sudah dipilih, kita lanjutkan ke bagian pengembangan kompetensi. Untuk pengembangan kompetensi Pak Ibu, jadi pilih satu indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja dari Bapak Ibu. Jadi indikator apa yang menjadi prioritas dari Bapak Ibu untuk pengembangan kompetensi. Misalkan bagaimana lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi murid, ataupun pembelajaran efektif yang berpusat pada murid, asesmen dan umpan balik dan pelaporan. Jadi untuk bagian ini kami memilih bagaimana pembelajaran yang efektif yang berpusat pada murid ya. Ini yang menjadi indikator pengembangan kompetensi. Apabila sudah dipilih, kita klik ke bagian perilaku kerja. Jadi pilih satu indikator perilaku dan satu ekspektasi khusus pimpinan Bapak Ibu. Misalkan dari aspek prioritas, yang pertama adalah aspek berorientasi pelayanan. Jadi bagaimana indikator perilaku yang dipilih adalah bersifat ramah pada murid dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, struktif dan mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh murid, orang tua maupun rekan kerja. Kemudian ekspektasi khusus pimpinan, jadi bagaimana mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Kemudian berikutnya aspek akuntabel, jadi bagaimana melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Kemudian ekspektasi khusus pimpinan itu memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Kemudian berkaitan dengan aspek kompeten ya Pak Ibu, jadi bagaimana menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam pelaksanaan kinerja. Kemudian ekspektasi khusus pimpinan, jadi kita menunjukkan kompetensi dalam bekerja sehingga menjadi teladan bagi rekan sejawat. Lanjut pada aspek harmonis ya Bapak Ibu. Jadi aspek harmonis, bagaimana menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Lanjut pada ekspektasi khusus pimpinannya, berperilaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan gender. Lanjut pada aspek loyal Bapak Ibu. Jadi indikator perilakunya bagaimana memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut kepada ekspektasi khusus pimpinan, menghindari tindakan, ucapan, dan perbuatan yang menjerumus pada perpecahan Bapak Ibu. Lanjut pada bagian aspek adaptif ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita menyesuaikan diri dengan cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Lanjut pada ekspektasi khusus pimpinannya, itu menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Kemudian terakhir aspek kolaboratif,
Jadi bagaimana memberikan kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia kerja untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan ekspektasi khusus pimpinan menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan tugas. Ini sudah kita pilih ya Pak Ibu terkait dengan perilaku kerja. Mulai dari aspek orientasi pelayanan sampai dengan aspek kolaboratif. Apabila sudah terisi semua, kita klik ke rangkuman. Jadi pada rangkuman ini ya Pak Ibu, ini merupakan rangkuman perencanaan kinerja yang sudah Pak Ibu susun. Jadi Pak Ibu silahkan mengecek ulang dan Bapak Ibu dapat mengubah sebelum mengirim kepada pimpinan atau kepala sekolah. Jadi format kalimat perencanaan kinerja sudah kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Jadi Pak Ibu silahkan mengecek kembali apa yang sudah Pak Ibu susun, mulai dari pelaksanaan tugas pokok ya Pak Ibu. Kemudian sampai dengan praktek kinerja, pengembangan kompetensi, dan perilaku kerja Pak Ibu. Apabila sudah, silahkan Bapak Ibu klik ajukan perencanaan. Kemudian konfirmasi terakhir, konfirmasi untuk ajukan perencanaan. Jadi Bapak Ibu, perencanaan tidak dapat diubah lagi dan akan diperiksa oleh kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu, apabila sudah yakin dengan perencanaan yang disusun, silakan Bapak Ibu klik konfirmasi. Baik Bapak Ibu, apabila sudah konfirmasi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Menunggu pemeriksaan. Jadi perencanaan kinerja yang Bapak Ibu sudah susun, ini sudah diajukan, dan Bapak Ibu akan mendapatkan konfirmasi ke kepala sekolah untuk melakukan pemeriksaan. Jadi setelah dicek nanti oleh kepala sekolah, baru akan muncul tampilan untuk sepakati. Baik Bapak Ibu, apabila perencanaan pengelolaan kinerja yang sudah kita ajukan kepada pimpinan atau kepala sekolah sudah disetujui, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi sepakati perencanaan dan kirim ke e-kinerja. Jadi bisa kita klik bagian sepakati dan kirim. Jadi perencanaan kinerja yang sudah kita susun Bapak Ibu. Kita scroll ke bagian bawah. Kita klik sepakati perencanaan. Kemudian kita diminta untuk konfirmasi sekali lagi, konfirmasi untuk sepakati perencanaan. Kita klik bagian ini dan kita klik konfirmasi Bapak Ibu. Apabila berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Data perencanaan SKP dari Bapak Ibu berhasil dialirkan ke e-kinerja. Bapak Ibu tinggal menunggu periode pelaksanaan kinerja, karena perencanaan dari Bapak Ibu sudah selesai dan disepakati. Bapak Ibu dapat lanjut ke pelaksanaan mulai dari bulan Februari 2026. Maka dari itu, segera membuat perencanaan kinerja di pengelolaan kinerja ruang GTK sebelum tanggal 31 Januari 2026 Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu